Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Fitriani, NIM 1419111333003. Saya dari kelas B, Manajemen Kualitas Tanah dari Prodi Aquacultur. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih manajemen kualitas tanah pada budidaya ikan atau udang di kolam maupun di tambak. Dalam proses manajemen kualitas tanah, tentunya tidak lepas dengan namanya pemupukan dan pengapuran. Kalian tahu nggak di sini apa sih sebenarnya pemupukan dan pengapuran itu? Jadi, pemupukan merupakan suatu proses kegiatan untuk mencapai kondisi media yang baik agar pakan alami itu dapat tumbuh secara optimal. Jadi, tujuan dari pemupukan itu untuk menyediakan unsur-unsur hara, memperbaiki struktur tanah, dan derajat keasaman. Sedangkan pada pengapuran itu merupakan salah satu bentuk dari remediasi selain pengoksidasian dan pembilasan tanah. Adapun dalam proses pengapuran itu, tentunya ada kapur yang berperan dalam proses pengapuran. Di antaranya, kapur yang digunakan yaitu 1. Kapur kalsium karbonat atau kapur CaCO3, kedua kapur oksida atau kapur CaO, yang ketiga kapur dolomit. Menurut Cordy et al. 2010, pengapuran itu memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, 1. Meningkatkan pH tanah. Yang kedua, memperbaiki kualitas tanah. Dan yang terakhir, mengikat dan mengendapkan butiran lumpur halus. Perlu kalian ketahui bahwa kapur yang ada di tambak itu memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesadahan dan alkalinitas di air. Adapun alat yang digunakan dalam kegiatan ini diantaranya akuarium, sekop, dan ember. Sedangkan bahan yang digunakan dalam kegiatan pengapuran dan pemupukan tanah diantaranya tanah, kapur pertanian, urea, dan TSP. Sedangkan cara kerja yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, masukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih 10 cm tebalnya. Kedua, balik tanah tersebut dengan sekop. Ketiga, jemur selama 3-5 hari sampai pecah-pecah. Keempat, masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Kelima, keluarkan air selama 1 hari, kemudian keringkan lagi kira-kira selama 1-2 hari, lalu ukur pH tanahnya dan laporkan hasilnya. Keenam, berikan kapur CaCO3 atau kapur pertanian sebanyak 1,5 ton per hektar. Ketujuh, keringkan 2-3 hari, kemudian padatkan. Kedelapan, berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm. Kemudian, isi dengan air setinggi 20 cm. Kesembilan, tambahkan pupuk urea sebesar 50-75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25-30 kg per hektar. Lalu, sebarkan merata di seluruh tanah. Kesepuluh, lakukan pemupukan lagi tiap 2 minggu sekali. Kesebelas, berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5-7 hari. Nah, pada pemberian saponin ini diberikan dengan tujuan untuk mensucikan hama tanah dasar tambak. Ke-12, tambahkan air sampai dengan ketinggian 11,2 meter. Dan yang terakhir, laporkan secara lengkap praktikum yang saudara kerjakan. Menurut Arini et al. 2011, pengapuran berpengaruh terhadap kualitas air kolam ataupun tambak sehingga pengapuran dilakukan untuk dapat meningkatkan kesuburan tanah sebagai pengontrol pH air
serta nutrien bagi plankton, sehingga tanaman air khususnya alga biru dapat tumbuh dengan baik serta kesuburan akan menurun seiring dengan bertambahnya masa pemeliharaan. Sedangkan pengaruh pemupukan terhadap tumbuhnya pakan alami berupa zooplankton dan fitoplankton. Namun dengan demikian, dalam pemberian pupuk sering menimbulkan beberapa masalah, seperti kolam menjadi keruh akibat keberadaan lumpur. Hal ini mengakibatkan terhalangnya sinar matahari yang masuk, sehingga menyebabkan fungsi pemupukan tidak berjalan sesuai semestinya. Menurut Kalesaran 2016, kesuburan air tambak ini sebaiknya dipantau pula agar diketahui kapan waktu yang tepat untuk dilakukan pemupukan ulang.